kecurangan itu sudah dimulai bahkan sebelum pemilu digelar. Ini saya mempraktekkan politik dinasti. Ini nanti di mana penyelenggara pemilu seharusnya jadi tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia memang sedang marah. 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket. Sepakat, Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud akan bersatu membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024 melalui hak angket DPR yang nantinya akan diajukan oleh partai-partai koalisi pengusung mereka. Mengapa angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya etikat baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia. Kami sudah ketemu beberapa kali dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan kami sudah mensuplai semua informasi-informasi fakta-fakta kecurangan. Jadi kita punya lengkap fakta-fakta kecurangan itu, kita sampaikan kepada mereka sebagai bahan buat mereka nantinya. Kami sampaikan kepada Koalisi Perubahan, lalu juga kemarin dari pihak utusan dari pihak PDIP juga menanyakan kepada kami sampaikan juga. Gitu, nggak masalah buat kita karena ini kan perjuangan bersama, ya. Kita punya semangat bersama, pengen supaya ini bukan soal menang kalah. Sekali lagi bukan soal menang kalah dan bukan soal angka-angka. Sebab Mahkamah Konstitusi saja tak cukup. Beberapa pihak kini menolak percaya pada MK, berkaca dari kasus lolosnya Gibran karena terkabulnya gugatan usia Capres dan Cawapres. Ini menarik, angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada paman. Lalu kini harapan dinilai ada pada DPR yang salah satu fungsinya adalah pengawasan kebijakan pemerintahan. Untuk menjalankannya, DPR dipersenjatai 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sejak awal, Ganjar Pranowo mendorong hak angket agar dapat meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 yang dinilai syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hak angket itu nanti akan melahirkan pansus. Pansus itu dibentuk nanti untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Punya hak mereka. Penyelidikan seperti itu hasilnya seperti apa? Kan belum tahu. Kalau kesalahan itu ada pada lembaga negara dalam diri KPU, ya nanti solusinya seperti apa? Tapi kalau itu kesalahan itu terbukti, hasil dari investigasi itu adalah menjadi tanggung jawabnya Presiden, ya nanti bisa mengacu kepada pemakzulan itu. Apakah hak angket gertak belaka? Ganjar mengatakan pihaknya serius tidak pernah menggertak. Ganjar juga mengatakan ada banyak cara untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, mulai dari hak angket hingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hak angket dapat berjalan apabila diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Usulan harus disertai materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan itu akan menjadi hak angket DPR apabila dapat persetujuan dari setengah jumlah DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah DPR yang hadir pada rapat paripurna. Dan apabila DPR menerima usulan hak angket, maka DPR akan membentuk panitia khusus atau pansus yang keanggotaannya terdiri dari semua unsur fraksi DPR. Selanjutnya pansus akan menyelidiki dan melaporkan tugasnya paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia. Lalu seperti apa peta anggota DPR saat ini? Total jumlah kursi DPR periode 2019 hingga 2024 adalah 575. Untuk total dukungan koalisi partai pengusung Anies Caimin di DPR adalah 167 atau berkisar sekitar 29,04%.
Kemudian koalisi Prabowo Gibran mencapai 261 kursi atau berkisar 45,39%. Sementara koalisi Ganjar Mahfud sebanyak 147 kursi atau 25,56%. Para pakar hukum tata negara menilai wacana hak angket bukanlah langkah yang tepat untuk batalkan hasil pemilu. Sebab hak angket berfungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif atau pemerintah, sementara pemilu bukan ranah kinerja pemerintah. Kalau pemilu itu kan bukan kebijakan pemerintah. Pemilu itu kan urusan lembaga yang berbeda, urusan KPU, bukan pemerintah. Pemerintah kan bukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu sebuah lembaga sendiri, namanya Komisi Pemilihan Umum. Dia tunduk kepada undang-undang pemilu, tidak tunduk pada rejim pemerintahan. Itu rejim tersendiri. Jadi kalau hak angket pemilu kok nggak pas itu ya. Kalau pemerintah kayaknya nggak pas ya. Kan itu bukan kebijakan pemerintah, itu kebijakan KPU ya. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra juga berpendapat penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian yang potensial berujung kepada chaos. Perselisihan hasil pemilu menurutnya harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Lalu jika melihat selisih jumlah suara antara paslon nomor urut 1, 2, dan 3, akankah dapat membuktikan kecurangan pemilu dan bisa mengubah hasil suara? Sementara selisih jumlah suara antara 01, 02, dan 03 begitu besar, suara amin berkisar di angka 24%, maka setidaknya paslon 01 memerlukan 2 hingga 3 kali lipat perolehan suara agar lebih unggul dari paslon Prabowo Gibran. Sementara Ganjar Mahfud memperoleh suara di angka 17%, artinya membutuhkan 4 kali lipat perolehan suara agar lebih unggul dari Prabowo Gibran. Baik 01 maupun 03, artinya perlu membuktikan data kecurangan sesuai dengan selisih angka yang cukup besar tersebut. Terkait hak angket, Presiden Jokowi mengaku tidak masalah. Ya, itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Di tengah ramainya wacana hak angket, Jokowi adakan pertemuan dengan Surya Paloh. Pertemuan itu menjadi perbincangan karena disinyalir menjadi sinyal Nasdem keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan kabinet pemerintahan 2024-2029. Namun hal itu ditepis Surya Paloh. Apa sebenarnya rencana Jokowi? Bisa pemakzulan di MPR. Dan kalau mereka lakukan hari ini ya walaupun terlambat, menurut saya masih di term waktu yang masuk akal. Kalau ini betul-betul diniatkan membongkar kecurangan dan cawe-cawe presiden dalam pemilu, ya ini sangat mudah untuk PDIP segera menyelesaikan. Istilahnya impeachment, menggugat presiden telah melakukan pelanggaran. Wah, lagi-lagi MK ya? Ya MK, kalau menganulir pasangan tidak bisa. Tapi menjadikan itu alat bukti baru di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu itu jadi alat bukti yang sangat kuat. Bagaimana mungkin hasil ini diakui kalau presiden sendiri telah terbukti melakukan perbuatan tercela, melakukan cawe-cawe dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sementara itu kubu Prabowo Gibran tak hanya diam soal hak angket. Partai politik pengusungnya tegas menyatakan menolak hak angket. Pada akhirnya, akankah hak angket bergulir untuk menelusuri dugaan kecurangan Pilpres 2024?